Oke, selanjutnya itu kita ke lindung nilai arus kas ya. Nilai arus kas dia terbagi jadi 3. Nah, yang pertama itu ada forecast transaction. Gitu ya. Jadi gini, biasanya itu mayoritas apa namanya, cash flow yang hedge. Jadi cash flow hedge ini dia biasanya mayoritasnya itu terkait ini sih forecast transaction. Jadi apa sih maksud dari forecast transaction? Jadi forecast transaction itu kan transaksi yang kita belum memiliki barangnya gitu. Jadi kita belum memiliki barangnya dan tapi akan ditransaksikan. Nah, itu namanya forecast kan di masa depan. Nah, biasanya dia masuk ke ini sih. AOC sih. Nah, ini contohnya teman-teman dari soal di buku bahan ajar. Nah, ini soalnya bagus nih. Di sini kan kita misal besok itu keluar soal kayak gini dan dia nggak diketahui. Ini apakah cash flow atau fair value hedging kan? Kita bisa lihat dari sini aja, lihat. Dia bahwa dalam waktu setahun ke depan dia akan memproduksi 100.000 pound tembaga. Pertanyaannya tuh simpel aja. Pertanyaan simpel, gampang. Saat ini 1 Oktober itu dia udah punya tembaga belum? Nah, itu pertanyaan simpelnya. Pada saat dia kan bilang akan memproduksi. Berarti jadi akan memproduksikan, berarti pada 1 Oktober ini dia belum ada ini 100.000. Nah, ini disebut dengan forecast transaction. Jadi dia belum memiliki barangnya. Berarti karena dia belum memiliki barangnya sekarang, berarti kita kesimpulan bahwa dia apa? Dia ini hedging dari cash flow. Bedakan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu yang apa namanya? Yang kayak gini. Nah, ini yang fair value hedging, yang inventory, dia itu sudah mempunyai, jadi 10.000 emas ini dia udah punya. Nah, maka karena dia udah punya, maka dia pakai fair value hedging, menyesuaikan fair value-nya. Tapi kalau cash flow itu dia belum punya ya. Oke. Mana sih? Itu apa sih ribut-ribut? Tar. Nah, yang membuat dari dia ini enak, yang membuat dari cash flow ini, dia biasanya kalau forecast transaction ini kayak gini, dia cuma ini sih. Nah, teman-teman cuma buat satu tabel. Jadi sebelumnya kan buat 2 tabel kan, ini cuma satu tabel. Gampang. Akhirnya dapatnya gampang. Udah. Jadi dia ada 4 tanggal. 4 tanggal dari mana? Dari tabel ya ini. Jadi sediain ya. 4 atau berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 tanggal ya. 5 tanggal berbeda. Ya, 5 tanggal berbeda. Ini harga tembaga pada 1 Oktober 300. Nah, ini harga 300 nih. Nah, bisa juga di sini kan jadi harga 300. Ini forward ya dia ini. Nah, dia apa? Itu yang jadi harga kontraknya kan 300. Dia menjual dengan harga 300. Nah, baru di sebelahnya dia ada harga terbaru. Harga terbaru ambil dari mana? Ambil dari yang ini. Nah, 310, 295, 290 gitu. Kebetulan yang ini nilainya masih sama kan, karena kan 1 Oktober itu harga terbarunya ya 300. Kan awal kontrak ya itu. Jadi ini awal kontrak. Ini untuk menjual ya dia. Apa ini dia? Sorry, menjual apa membeli nih? Menjual tembaga, menjual. Nah, national amount-nya itu 100.000 kan, dia produksi 100.000, ada di soal. Ini di soal 100.000. Nah, ini gain loss-nya itu gimana? Gain loss-nya itu berarti kan kamu jualnya itu harga kontrak itu harga jualnya kan, ini kan dia menjual tembaga 300, sementara harga terbaru 300.000. Astaga, aku rugi dong. Nah gitu. Kenapa rugi? Harga terbaru 310, tapi kamu cuma bisa jual 300, makanya kamu rugi dikali 100.000. Jadi ruginya 1 juta,
Tapi gini, nanti ini di present value kan ya. Oke, tapi nanti habis ini. Ini harga terbarunya 295, tapi dia bisa jual harga 300, harga kontraknya 300. Jadi dia untung ya. Ke bawah juga gitu ya. Sama, baru yang terakhir rugi ya. Dia harga kontrak kamu jual 300, tapi padahal kamu bisa jual harga terbarunya itu 310. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang di sini di cash flow dia itu biasanya di present value kan sih. Sebenarnya ini juga bisa di present value kan sih yang fair value tadi. Nah, ini kan dia ada tingkat bunga 1% per bulan. Nah, ini udah di state ya 1% per bulan. 1% per bulan. Ya udah, present value gimana rumusnya? Berarti ini jadi 1 juta minus 1 juta dibagi 1 tambah bunga 1%, ini bunga 1% ya ini. Jadi ini sama kan 1% dipangkat dengan 9. 9 itu apa? 9 itu adalah jarak dari tanggal tersebut ke jatuh temponya. Berarti kan dari 31 Desember 2011 ke 30 September 2012 itu kan 9 bulan ya. Kenapa dalam bulan? Karena kan bunganya juga dalam bulan gitu, Pak. Nah, gitu ya. Jadi ini sama juga, dibagi 1 tambah 1% pangkat 6, masa manfaat sisa, sisa dari jatuh tempo, ini pangkat 3. Nah, yang ini, yang 30 September, itu kan sudah jatuh tempo ya, berarti makanya pangkat 0. Gitu. Baru kita cari change of gain loss-nya. Nah, tinggal dikurang. Sepertinya mudah, sepertinya ya. Gitu ya. Jadi, nah sekarang jurnalnya gimana? Jurnalnya pasti 1 Oktober tidak ada jurnal. Loh kok nggak ada jurnal, Mar? Ya kan namanya apa? Namanya forward. Kalau forward itu nggak ada premi, karena no entry. Gitu. Ini kita catat apa? Loss-nya ya. Jadi loss-nya ini, nah, loss-nya 914. Ini kan loss 914. Nah, satu-satu. Jadi mulai dari loss 914, kita catat. Ingat dia masuk ke apa? Masuk ke OC. Jadi OC pada forward contract 914. Ini kan apa namanya ya? Loss kan berarti OC-nya itu di debit ya. Baru 31 Maret. Nah, nih 31 Maret. Nah, ini teman-teman yang lihat. Jadi dia apa namanya? Other comprehensive income ini gain ya, 1,3 juta. Dari mana? Ini kan dari tabel 1,3 juta gainnya ya. Jadi 1,3 juta itu gainnya. Gain 1,3 juta. Cuman yang di sini forward kontraknya itu ada 2. Pertama, karena kan ini jadi gain, berarti kita harus menghapus forward kontrak liability yang ada di debit. Nah, berarti kita hapus. Yang 914 tadi kita hapus. Nah, jadi 914 kita hapus, kita hapus, baru kita selisihnya itu masuk ke forward kontrak tapi aset. Jadi sama-sama forward kontrak, tapi yang satu ini menghapus liabilitas, yang satu menambah aset. Padahal namanya sama, forward kontrak. Tapi harus gitu ya. Baru 30 Juni. Nah, 30 Juni ini, nah ini gain. Jadi gain. Karena ini kan sebelumnya dia gain, kemudian dia gain juga kan. Nah, berarti kita tinggal menambah forward kontrak yang asetnya. Nah, jadi forward kontrak aset pada OC 499. Ya, change-nya ini kan 499. Change of gain loss-nya 499. Nah, baru ini terakhir pas jatuh tempo 30 September dia malah rugi. Jadi sebelumnya gain 499 rugi. Nah, ini berarti kita akan menghapus. Jadi pertama mana dia? Nah, ini. Oh, dia langsung ya. Langsung ya. Nah, ini. Jadi alternatif jurnal OC pada forward kontrak 1970. Nah, ini sebenarnya dihapus juga, harusnya dihapus dulu nggak sih? 1970. Aku kurang setuju ya dengan jurnal yang ini. Kalau menurutku ini kan dia OC-nya itu loss 1970. Nah, itu harusnya kita menghapus aset dulu sih sebenarnya di sini. Jadi menghapus aset baru ada namanya forward contract liabilities. Kalau aku gitu sih. Jadi aset yang dihapus di sini senilai berapa? Senilai ini ya. 970 kan sebelumnya asetnya. Kalau aku ya gitu. Tapi mereka ini gabung. Di sini gabung langsung jadi
forward kontrak 1970. Jadi kan OC-nya itu karena rugi kan. Nah, tapi forward kontraknya langsung 1970. Nggak dipisah di aset sama liabilitas. Padahal kalau yang di sini, yang ini kenapa mereka pisah? Nah, ini kenapa dipisah? Nggak digabung aja. Ini kan bisa digabung dua-dua di forward kontrak di debit kan, tapi dipisah. Nah, yang di akhir, yang di sini malah digabung, padahal harusnya bisa dipisah, tapi sama aja sih sebenarnya. Mungkin ada kompensasi lah, membuat mudah kan gitu. Intinya yang pasti yang jangan lupa ini OC-nya ini harus di debit ya, karena kan dia rugi kan, nih rugi 30 September rugi 1.900.000. Baru setelah rugi dia mencatat cash pada sales tinggal 31 juta. Iya. Jadi 31 juta itu dari mana? Dari ini ya. 100.000 dikali dengan 310. 100.000 dikali dengan 310. Ya. 31 juta ya. Jadi harga terbaru dikali national amount. Itu ini baru COGS pada inventory. Nah, ini kan senilai biayanya kan, ada di soal biayanya tadi. Jadi biaya itu udah ada di soal ya. Di soalnya itu yang ini. Oh, ini enggak ada, bukan ini, bukan ini. Yang soalnya itu yang ini. 28.900.000 kan COGS-nya udah ada. Tapi aku bingung. Ada yang aku bingung di sini. Bentar ya. Ada yang membuat aku bingung di sini. Kenapa dia di sini? S akan menyelesaikan. Iya, kenapa dia? Kok soal aku lihatnya seolah-olah jadi beda ya. Ini kan dia cash pada sales 31 juta sama. Cash pada sales 31 juta sama. Cuman oh, ada tambahan di bawah. Sorry. Ini ada tambahan. Jadi yang 31 juta kan itu dari ini ya. Itu nilai salesnya sih sebenarnya. 100.000 dikali 310. Nah, baru kita ada 1 juta ini. Forward kontrak ini 1 juta apa sih? Ini 1 juta. Forward kontraknya ini adalah yang ini. Apa namanya? Coba aku lihat. Benar nggak ini? Ini $499 ditambah, coba ya. 499 ditambah 471. 409. Oh, enggak. Jadi kalau dia yang apa namanya? Yang forward kontrak pada cash 1 juta, ini sebenarnya apa? Sebenarnya kan ini terkesan ribet ya yang jurnal alternatifnya ya. Iya. Tapi kita pakai jurnal alternatif ini deh. Ini forward kontrak pada sales pada cash 1 juta sama sales pada OC 1 juta itu dari mana? Dari ini kan sebenarnya dia. Apa namanya? Ini ya, coba lihat ya. Teman-teman lihat ya. Coba ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. 1 juta kan ya? Kalau di total ya. Jadi mereka berempat ini kalau di total kan 1 juta kan? Nah, itu 1 juta itu karena dia minus, nah dia kan minus ya, berarti mengurangi cash. Jadi forward kontrak pada cash nilai 1 juta. Baru sales pada OC dihapus juga nilai 1 juta. Jadi yang 1 juta itu 2 kali dihapus ya. Yang pertama untuk forward kontrak pada cash 1 juta, baru sales pada OC 1 juta. Jadi cash-nya itu berkurang 1 juta, cash-nya itu berkurang 1 juta, sales-nya itu berkurang 1 juta. Logikanya kenapa? Kok logikanya gitu kan? Mungkin teman-teman tanya. Logikanya kenapa? Karena kan logikanya kan dia udah kontrak 300, berarti harusnya uang yang didapat berapa? Uang yang didapat itu kan harusnya 100.000 dikali 300. Jadi ini kan harusnya uang yang didapat kan 30 juta. Cuma kan kita udah catat 31 juta. Udah catat 31 juta. Berarti kan harus berkurang sejuta. Harus dikurangi sejuta. Ya kan? Makanya ini dia catat cash 31 juta, tapi dia kurangi lagi. Ribut banget. Kenapa nggak dari awal aja gitu?
Aku mikirnya gitu. Jadi dia catat cash 31 juta, ini cash-nya dikurangi 1 juta, jadi 30 juta. Kenapa nggak langsung aja cash 30 juta ya? Aku nggak tahu ya mereka pakai pendekatan. Gitu ya. Jadi itu untuk yang pertama, sekarang kita masuk yang kedua. Oke ya.